Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfil Afkar. Di sini saya ingin bertanya kepada Miftahul Anil Yakin. Pertanyaannya adalah, mengapa pupuk kandang ayam lebih dianjurkan daripada pupuk kandang hewan lainnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab berdasarkan jurnal yang sudah saya baca. El Naim et al. 2014 menyebutkan penggunaan pupuk kandang ayam lebih baik dibandingkan penggunaan pupuk kandang lainnya dikarenakan pupuk kandang ayam mengandung unsur hara yang sangat kompleks. Banyak sekali unsur hara makro yang terkandung di dalamnya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan pupuk kandang hewan lainnya. Penelitian membuktikan bahwa pemberian pupuk kandang ayam bisa meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah mencapai 40% sampai 60%. Tentu hal ini baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti yang diketahui, nitrogen berfungsi untuk pemanjangan sel-sel dan untuk pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Baiklah, dari hasil pemaparan yang telah Saudari Miftah jelaskan, saya Nisrina Nur Abdillah izin bertanya. Jelaskan lebih rinci lagi apa saja nutrisi dan manfaatnya yang terkandung dalam pupuk kandang ayam sehingga penggunaan pupuk tersebut baik untuk pertumbuhan tanaman sorghum. Terima kasih. Pemberian pupuk kandang sebanyak 5 ton per hektar ternyata sangat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti yang diketahui, yang sudah tertulis di dalam jurnal yang saya jelaskan, pemberian pupuk kandang ayam mengakibatkan tanaman sorghum menjadi lebih tinggi, jumlah daun yang dihasilkan lebih banyak, dan berat kering dan berat basah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan pupuk kandang mengandung nitrogen yang tinggi, fosfor, dan potasium yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggita Darwis. Di sini saya ingin memberi pertanyaan kepada Saudari Miftahul Ainul Yakin. Pertanyaannya, mengapa penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan daripada penggunaan pupuk anorganik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab mengapa penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan alasan lingkungan. Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dan terus-menerus tidak baik untuk kelestarian lingkungan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat mengakibatkan struktur tanah berubah menjadi lebih padat, ketidakseimbangan unsur hara, dan juga mengakibatkan tanah menjadi lebih masam, sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman selanjutnya. Penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan dikarenakan pupuk organik tidak kalah nutrisinya dengan pupuk anorganik yang beredar di pasaran. Nutrisi yang di dalam pupuk organik lebih kompleks. Dan kemudian, pemberian pupuk organik pada lahan pertanian dapat meningkatkan kadar bahan organik di dalam tanah. Bahan organik ini digunakan oleh makrofauna dan mesofauna sebagai sumber energi. Hasil aktivitas makrofauna dan mesofauna dapat memperbaiki struktur tanah. Hal ini tentu baik untuk ekosistem. Dari alasan-alasan inilah mengapa penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan daripada penggunaan pupuk anorganik oleh berbagai organisasi peduli lingkungan di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Yulisa. Di sini saya ingin bertanya kepada Miftahul Ainul Yakin. Berdasarkan video presentasi yang telah disampaikan oleh Miftah, sedangkan disebutkan bahwa pupuk kandang ayam itu memiliki dampak positif kan, diantaranya seperti dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta meningkatkan bobot segar dan kering. Nah, pertanyaannya, apabila kita menggunakan pupuk kandang itu dengan dosis yang sangat tinggi, apakah
memiliki dampak negatif atau malah makin membuat tanaman itu semakin baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pemberian pupuk kandang ayam secara berlebihan mengakibatkan ketidakseimbangan unsur hara di dalamnya. Pupuk ayam mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Apabila diberi secara berlebihan juga tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti yang diketahui, pemberian nitrogen yang melebihi dosis akan mengakibatkan tanaman menjadi tumbuh lebih tinggi, daun lebih hijau, dan jumlah daun yang lebih banyak. Hal ini mengakibatkan tanaman akan terus melakukan pertumbuhan fase vegetatif dan kurang maksimal pada fase pertumbuhan generatif. Kemudian pemberian fosfor secara berlebihan. Pemberian fosfor secara berlebihan di dalam tanah mengakibatkan konsentrasi atau larutan nutrisi akan menjadi lebih pekat sehingga sulit untuk diserap oleh tanaman. Pemberian kalium secara berlebihan. Selanjutnya adalah pupuk kandang ayam juga mengandung kalium. Apabila unsur hara kalium berlebihan di dalam tanah dapat mengakibatkan pH tanah menjadi basah. Hal ini juga mengakibatkan kondisi tanah tidak memungkinkan atau tidak mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Suranti Oktar ini ingin bertanya kepada Miftahul Ainul Yakin tentang jurnal internasional yang telah ia presentasikan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana pupuk kandang dapat menghasilkan tanaman sorghum menjadi lebih tinggi. Terima kasih. Pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan tinggi tanaman sorghum. Hal ini dikarenakan pupuk kandang ayam mengandung unsur hara nitrogen. Menurut El Naim 2014, pemberian pupuk kandang sebanyak 5 ton per hektar dapat meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah meningkat sebanyak 40% sampai 60%. Seperti yang diketahui, fungsi dari nitrogen adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, baik dari daun, batang, dan juga akar. Hal inilah yang mengakibatkan tumbuhan sorghum yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Selain itu, nitrogen juga berfungsi untuk pembentukan klorofil. Klorofil digunakan tanaman untuk aktivitas fotosintesis. Apabila proses fotosintesis berjalan lebih lancar, maka energi yang dihasilkan oleh tanaman juga akan lancar. Hal ini mengakibatkan tanaman tumbuh maksimal dan tidak mengalami kerdil.